Hari ini tim UKM Aufi berkesempatan berkunjung ke bengkel Tugu Jaya. Bengkel salah seorang anggota koperasi KSP Kodanua. Anggota koperasi yang mempunyai kegiatan produktif akan lebih mendukung pengembangan, kemajuan dan pengembangan koperasi karena mempunyai penghasilan, bisa menabung lebih lancar, bisa meminjam uang di koperasi. Nah, pengalaman Pak Tugiman sebagai anggota koperasi Kodanua yang juga kali ini masih menjadi pengurus utama di koperasi bisa menjelaskan tentang kegiatan ini, Pak. Terima kasih Pak Maryono, bahwa kami memang selaku pengurus sekaligus anggota koperasi Simaing Kodanua juga memang sejak tahun 1980 kami mempunyai usaha perbengkelan dalam bentuk menangani bengkel kelas konstruksi. Itu pun bergerak bidang konstruksi dalam artian melayani mungkin di dalam kegiatan pembuatan gedung, gudang, juga pembuatan pagar, teralis. Semua ini rekanan kami adalah suatu PT-PT yang cukup mempunyai kemampuan yang cukup andal. Artinya perusahaan-perusahaan rekanan kami ternyata PT yang mempunyai kemampuan dalam arti finansial, sehingga kami melayani dari PT-PT tersebut bisa meningkatkan juga produktivitas usaha kami. Lah, dibalik itu, bahwa kami juga bisa mempekerjakan kurang lebih ada 20 karyawan. Berarti kami juga bisa merekrut atau mempekerjakan tenaga-tenaga yang putus sekolah, yang tidak selalu atau selama ini belum difasilitasi oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang lain. Oleh karena itu kami mempunyai tanggung jawab bagaimana mempekerjakan beberapa orang ini. Alhamdulillah, dari tenaga-tenaga kami yang cukup senior juga kami berikan fasilitas, artinya putra-putranya sudah menyelesaikan tingkat perguruan tinggi. Ini kebetulan manajer kami, ada Pak Triyono, ini putranya juga sudah lulus dari Universitas Budi Luhur, ngambil akuntansi. Nah, terus sekarang ya bekerja, walaupun masih bekerja di swasta. Nah, putri yang kedua itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini dari Pak Triyono. Terus yang kedua sebagai karyawan senior kami juga namanya Pak Taryadi. Alhamdulillah juga putri yang pertama sudah selesai melakukan di dalam menempuh jenjang karier dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Ini juga sudah selesai. Alhamdulillah sekarang sudah mengajar selaku pendidik atau guru. Nah, putri yang kedua ini juga baru masuk semester pertama, ini mengikuti kuliah di Universitas Muhammadiyah di Jakarta juga. Ada beberapa orang lagi yang senior-senior sudah, putra-putranya sudah melakukan atau mungkin kuliah juga di Universitas Muhammadiyah. Ini hasil daripada ya mungkin kerjasama kami dengan tim dari bengkel. Jadi semata-mata bukan hanya untuk mementingkan pribadi kami, tapi ternyata juga bisa dinikmati oleh para karyawan kami. Idealismenya mendirikan perusahaan ini kan untuk membantu saudara kemarin, betul, yang belum bekerja. Sekarang semuanya saudara yang sudah bekerja itu berapa jumlahnya, Pak? Atau juga mungkin yang bukan saudara tetapi mempunyai kualitas kebetulan dari keponakan-keponakan kami juga sudah meluluskan dari keponakan yang tadinya anak yatim, juga pernah menduduki kuliah di Universitas Budi Luhur. Nah, sekarang bekerja di Pemda Tangsel. Itu jadi alumni dari Universitas Budi Luhur. Yang kedua lagi keponakan juga kuliah di Universitas Budi Luhur. Sekarang bekerja di pengembangan makan ternak hewan. Ini juga punya posisi juga. Jadi beberapa orang yang kami
ya ikut biayai, dalam arti alhamdulillah sudah menunjukkan suatu peningkatan dalam arti status ekonominya dan sudah rumah sendiri. Sebelum sekarang menghasilkan sukses seperti ini, perjuangan Pak Tugiman sendiri ketika merintis bengkel ini seperti apa, Pak? Memang perjuangannya cukup panjang. Artinya kami waktu masih muda memang tidak mengenal lelah. Dalam arti pada hari-hari libur yang penting tidak mengganggu Koperasi Kodanua, karena kami sebagai penanggung jawab itu Kodanua, termasuk bagian dari penanggung jawab Kodanua, sehingga kami bekerja di luar jam kerja. Artinya hari Minggu, hari libur kadang sampai larut malam pun kami mendatangi beberapa perusahaan-perusahaan atau rekanan yang mungkin bisa kami ajak kerjasama, dalam arti menawarkan produk-produk daripada bengkel kami. Nah, ternyata alhamdulillah beliau ini tergerak dan sampai sekarang juga masih berjalan. Artinya dalam hubungan selama ini menjadi partner atau mitra kerja masih berjalan dengan baik. Perjuangan yang paling berat di tahun-tahun berapa, Pak? Mungkin saat merintis memang juga penuh perjuangan, dalam arti kami belum punya sarana transportasi, sarana untuk tempat, dan mungkin juga permodalan, karena kami sendiri waktu merintis juga difasilitasi oleh dahulu zamannya masih Bank Eksim tahun 1981. Itu Bank Eksim yang sekarang telah di merger menjadi Bank Mandiri. Itu awalnya kami mendapatkan fasilitas kredit ini besar 3 juta. Saat itu memang uang 3 juta itu bagi kami udah betul-betul dalam arti kayak menakutkan, apakah mampu kami dengan membayar kewajiban sebanyak 3 juta itu. Karena apa? Yang dijaminkan itu rumah saya, Pak. Nah, jadi alhamdulillah karena ketekunan dan kerjasama yang baik dengan para anak buah kami, alhamdulillah utang bisa terbayar. Alhamdulillah sekarang masih artinya hubungan dengan Bank Mandiri, tapi sebagai nasabah bukan nasabah sebagai laku debitur, tapi sebagai nasabah penabung saja. Ketika ini di bengkel ini membeli lahan ini tahun berapa, Pak? Kami sebelumnya sebelah samping tol, Pak. Ini kan jalan tol yang namanya JOR, ya, Jakarta Ring Road, yang menghubungkan dari Bintaro sampai di Jawa Tengah. Itu ternyata dulu pas posisi bengkel kami itu tergusur kena jalan JOR, sehingga tahun 96 kami 95-96 itu pindah kemari. Nah, ini kebetulan itu miliknya seorang perwira menengah polisi, sehingga memang cukup alot, Pak, waktu nego pertama. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan beliau, kita melakukan pendekatan dan seterusnya, alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk bengkel. Tadinya memang nggak boleh sama sekali, karena memang beliau itu masih menjajaki sejauh mana kira-kira kemampuan atau mungkin hubungan antara saya dengan beliau itu membawa nilai manfaat tidak. Nah, setelah berjalan ternyata juga beliau merasa senang, dan kami fasilitasi dalam membuat kanopi, pagar, pintu, sehingga saling menguntungkan gitu. Tahun berapa ini dengan harga berapa waktu itu, Pak? 96, Pak, ini dulu. Ya. Harganya? Waktu modul masih dulu 1 miliar dulu. Itu harganya kalau dijual ini. Sekarang udah per meter jual 50 juta. Informasinya Pak Dion tadi, berarti kalau hari 800 sudah 40 miliar berarti. Ini 800 meter persegi? Iya, 1000 tapi kepotong jalan nih, Pak. Mas, Anda kan sebagai manajer, kondisi sekarang menuntut kerja keras, menuntut kreasi, apa yang Anda lakukan? Alhamdulillah sementara ini memang rekanan kita juga soal pekerjaan menurun. Tapi kita harus giat-giat, kita harus rajin, memang kita harus lobby-lobby. Alhamdulillah selain kita langganan yang lama, kita harus cari yang baru. Alhamdulillah dari PT Pakwon, dari PT itu kita bisa mengambil pekerjaan itu dan bisa kita kerjakan. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa
eksis biarpun tidak seperti yang biasa. Tantangan yang paling berat, Pak? Tantangan yang paling berat memang kita akan berkompetisi, Pak. Kita harus pinter-pinternya kita lobby dan kita harus pendekatan juga, Pak. Ya, soal pekerjaan yang lain memang itu sudah risiko, Pak. Jadi tinggal kitanya giat-giatnya. Kebetulan saya sama Pak Jiman itu dikasih ya ada kebebasan, Pak. Jadi kita bisa eksplorasi pikiran kita, akhirnya alhamdulillah kita dapat pekerjaan. Pengembangan ke depan setelah kondisi kayak sekarang ini, rencananya akan seperti apa, Pak? Ya kami memang banyak teman-teman menyarankan buka cabang, Pak. Tapi karena memang kondisi seperti ini kami masih ada keterbatasan tentang kemampuan. Dalam arti kemampuan untuk mencari partner atau rekanan ataupun bentuknya konsumen pelanggan. Itu kan saat ini pembangunan ini lagi mengalami penurunan. Ya kami juga menunggu dari situasi alam ini. Kalau memang betul pandemi nanti sudah insya Allah cepat selesai, ya kami baru memikirkan bagaimana untuk ekspansi usaha kami. Proyek-proyek besar yang ditangani oleh Tugu Jaya ini apa saja, Pak? Ya sementara ini masih berkisar dengan konstruksi, ya, karena memang ya bidangnya dari bengkelas, jadi mayoritas konstruksi, Pak. Kalau masalah mungkin bentuknya bangunan dan ini selama ini ya yang kecil-kecil bisa kami tangani, tapi kalau nilainya besar itu kami gak mempunyai partner adik kami selaku pemilik PT Baja Manggala. Ini juga memang cukup mumpuni, dalam arti beliau sudah mempunyai klasifikasi A, ya klasifikasi A, sehingga untuk ukuran adik saya ini kalau proyek nilai 1 miliar ini dianggap bukan proyek lagi ya, yang kecil. Kan saat ini ada yang sampai 10 miliar, ada yang di atas 5 miliar, jadi cukup jadi suatu peluang bagi kami. Jadi kalau memang ada proyek besar kami tidak mampu untuk menangani, ya kami kan memang punya kerjasama dengan adik, kita libatkan ke adik saya. Beliau memang dari karyawannya udah ratusan. Jadi itu juga salah satu manfaat berkooperasi waktu itu ya, Pak? Betul, ya. Jadi kami yang mendidik juga, waktu itu kami yang menyekolahkan juga, ya. Beliau memang bidangnya awalnya kami yang membiayai kuliah, ya. Karena saya kan 12 bersaudara. 12 bersaudara tuh saya merasa iba tuh gimana iri. Masuk 12 orang gak ada yang sarjana. Lah saya kemauan dan keinginan bahwa adik saya itu yang bontot itu bisa kuliahkan biaya. Karena waktu itu baru anak saya masih kecil, belum keluar biaya, jadi alhamdulillah mampu untuk membiayai adik saya yang terkecil itu, yang bontot. Beliau lulus di tahun 87 ya, di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Pak. Padahal bidangnya dari hukum, tapi karena setelah lulus sampai kembali ke Jakarta mencari pekerjaan susah, ya kesana kemari hanya katanya ini ya beliau terjun ke perbengkelan. Jadi buat bengkel ya kami latih, kami fasilitasi mesin, las dan seterusnya. Ternyata alhamdulillah besar. Dan setelah banyak rekanan atau pelanggan, adik saya ini buka cabang sendiri di Ciputat sana, Pamulang. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai kantor sendiri, workshop sendiri, udah ya cukup memberikan suatu gambaran sukses, Pak. Kalau melihat cerita tadi kan sebenarnya Bapak perjuangan dari keluarga juga cukup berat ya. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh diceritakan sebenarnya kondisinya ketika Pak Sudirman masih kecil dengan keluarga yang besar tadi kayak apa sih, Pak? Ya kami memang ya keluarga dari daerah ya, dan nanti orang tua kami itu ya selaku pamong, sehingga memberikan arahan sedikit itu cukup untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai arti masa depan. Dalam arti waktu saya kecil itu di rumah kami kan banyak ini, Pak, artinya banyak tamu-tamu, kalau dulu namanya pedono, asisten, penewu gitu. Nah itu sering datang ke rumah bawa motor gede itu, Pak.
Dan saya terinspirasi, wah kalau namanya pejabat atau orang yang ini sangat disegani, dihormati, datang pun dikasih ya minuman yang mungkin ya dalam arti untuk ukuran orang kampung ada itu kecil Pak, minum air manis pun, teh manis itu termasuk barang langka Pak gitu. Jadi sangat dihormati kalau namanya pejabat datang ke rumah itu. Waktu saya kecil masih tingkat SD, lalu SR, sehingga betul-betul saya terinspirasi bahwa nanti sebagai orang yang dijabat itu sangat dihormati dan kemana-mana juga membawa fasilitas kendaraan yang mungkin luar kemampuan masyarakat di lingkungan ini. Ya setelah saya besar, ya setelah dewasa kami sekolah dan sebagainya, hingga kami lulus SMA baru hijrah ke Jakarta. Setelah Jakarta pun kami gak mencari pekerjaan nggak segampang kayak sekarang, ada yang bawa nyariin aturnya juga melalui beberapa referensi teman, famili dan sebagainya, sampai ya jadi tukang bangunan kami jalani. Jadi semua petualangan itu saya anggap sebagai ya cambuk bagaimana untuk membangun masa depan supaya tidak mengalami suatu ya semacam kegagalan. Bapak mempunyai pesan apa untuk generasi muda yang sekarang yang dalam kondisi sulit Bapak pernah mengalami, sekarang pun juga kondisinya sedang sulit secara umum Pak? Kami memang sangat mengharapkan pada generasi muda bahwa kita tidak boleh berputus asa. Bagaimanapun situasi kita hadapi secara ya harus sabar, harus tekun, kita harus banyak berdoa. Mudah-mudahan semua kesulitan ini bisa segera terasati dan bisa terselesaikan, karena Tuhan Allah itu akan memberikan jalan terbaik kalau umatnya itu mau melakukan semacam ya, aktivitas atau mungkin usaha-usaha yang mungkin untuk mempersiapkan masa depannya. Untuk penonton UKM Aufi, Bapak bisa memberikan testimoni apa kira-kira? Ya mudah-mudahan penonton bisa terinspirasi bagaimana di dalam pengembangan usaha. Jadi selalu kita juga mewujudkan suatu melangkah ke boom industri, walaupun bentuknya adalah kecil-kecilan, tapi ada semangat untuk berkarya dalam artian mengatasi semua kesulitan-kesulitan, memenuhi kebutuhan di dalam membangun rumah tangga. Terima kasih Pak Budiman, semoga Tugu tetap dan semakin jaya. Amin.